sudah diatur Bapak. Pasal 212, 216, dan 218. Tentang karantina juga telah diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Bahkan di tahun 84 sebetulnya mengenai wabah penyakit menular ini sudah diatur yaitu dengan Undang-Undang tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Semuanya mempunyai ancaman, semuanya mempunyai unsur-unsur terhadap pelanggaran atau tindak pidana protokol kesehatan tersebut. Lanjut, pasal 212. Kita tahu unsurnya di ayat 1, barang siapa dengan sengaja, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat, dan penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500.000 itu bukan 4.500. Ini tahun dulu, sekarang sekitar berarti 45 juta kurang lebihnya perkaliannya. Saya menjadi kasipidum di Kejaksaan Negeri Banyumas. Ini saya ceritakan karena perkara ini memang sudah ingkrah Bapak. Waktu itu kejadiannya adalah ada korban COVID meninggal dunia di Kabupaten Banyumas. Memang orang itu bukan Kabupaten Banyumas. Orang luar berkunjung ke Kabupaten Banyumas, terkena COVID, kemudian meninggal di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Banyumas. Kemudian Satgas langsung mengambil sikap untuk menguburkan korban tersebut di salah satu tanah makan umum milik Pemda Kabupaten Banyumas. Namun karena memang saya akui waktu itu, karena waktu itu baru-baru adanya pandemi, sehingga sosialisasi dari pemerintah belum begitu menyebar ke desa-desa, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu. Ketika itu kepala desanya menolak penguburan korban COVID tersebut, sehingga korban tersebut tidak bisa dikuburkan di pemakaman tersebut. Kemudian dialihkan lagi ke daerah Purwokerto, di sana juga masih ditolak, bahkan di sana menggunakan kekerasan masyarakatnya, yaitu menghalang-halangi ambulannya, melempari ambulannya, bahkan sampai melempar petugasnya, dan waktu itu ada korban. Mungkin bapak-bapak juga mendengar berita ini di TV karena ini sempat viral tentang kejadian ini di Kabupaten Banyumas, dan waktu itu sempat disidangkan terbukti karena dengan kekerasan atau ancaman. Jadi ada ancaman waktu itu. Jangan sampai kuburkan di sini. Awas kalau dikuburkan di sini. Nah, itu adalah salah satu ancaman. Kenapa disebut ancaman? Karena dengan ancaman tersebut petugas tidak berani menguburkan atau merasa ketakutan, tidak berbuat sesuatu. Itu salah satu unsur ancaman sehingga terpenuhi. Lanjut, 1-2-nya tadi, permintaan yang dilakukan oleh undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu oleh pejabat berdasarkan tugasnya. Selanjutnya, oke lanjut. Pasal 218-nya. Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali atau atas nama penguasa yang berwenang diancam karena ikut serta perkelompokan. Pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Salah satu contohnya apa? Ketika terjadi kerumunan massa di warung-warung, di tempat keramaian, dikenakan pasal 218 KUHP. Lanjut. Demikian Pak. Dari penyelidikan yaitu kepolisian, dilakukan penyidikan, kemudian dari penyidikan atau dari pihak Polri menyerahkan SPDP dan berkas perkara kepada kejaksaan yang diperiksa oleh jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum. Kemudian apabila berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian atau pihak penyidik telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas tersebut akan dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat. Namun apabila berkas tersebut masih ada kekurangan atau ada beberapa yang harus dipenuhi oleh penyidik, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke penyidik sampai dipenuhi permintaan sesuai dengan permintaan oleh JPU. Setelah dilimpahkan ke pengadilan, dilakukan persidangan. Kemudian setelah lakukan persidangan, putus, ingkrah, dan dieksekusi oleh jaksa. Ingat bapak-bapak, eksekutor di Indonesia hanya satu, yaitu jaksa. Dari perkara manapun, dari siapapun yang mempunyai kewenangan atau mempunyai hak untuk mengeksekusi, hanya jaksa. Walaupun misalkan ada hukuman mati, walaupun hukuman mati yang melakukan
tembak dan sebagainya itu adalah dari kepolisian atau TNI, hanya tetap yang mengeksekusi adalah jaksanya. Lanjut. Selalu ikuti aturan protokol kesehatan. 2. Selalu mengingatkan keluarga terdekat masing-masing. 3. Selalu mengingatkan teman, famili yang lain. Kemudian informasikan kepada petugas bila ada orang yang mengalami gejala-gejala mirip COVID-19 supaya tidak menulari orang lain. Lanjut.